Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Eling Dwi Laksito Agung NIM 112200060 dan saya Raffi Mirtal Alwi dengan NIM 112200057 akan menjelaskan mengenai Islam dan Iptek. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab alima, masdar dari ya'lamu alima yang berarti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahil. Secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Sedangkan menurut para ulama, definisi ilmu diantaranya adalah menurut Imam Rohib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hal tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, mengetahui inti sesuatu itu, dan kedua adalah menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada atau menafikan sesuatu yang tidak ada. Menurut Imam Muhammad bin Abdur Rauf Al-Munawi, ilmu adalah keyakinan yang kuat, yang tetap dan sesuai dengan realita, atau ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut syariat, ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan, baik berupa amal hati, amal lisan maupun amal anggota badan. Selanjutnya yaitu kedudukan ilmu dalam Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahdi Gulsiani sebagai berikut. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu sains. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Selanjutnya, klasifikasi ilmu dalam Islam. 1. Ilmu-ilmu yang bersumberkan pada wahyu atau ayat qauliyah, berupa Al-Quran yang difirmankan Allah dan hadis yang disabdakan Rasulullah. Dari sumber inilah muncul ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, Al-Hadis, fikih, akidah dan akhlak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu-ilmu yang bersumberkan pada ayat-ayat kauniyah, sebab akibat atau kausalitas atau sunatullah yang terhampar di alam semesta. Dari sumber inilah muncul ilmu-ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang bersumberkan pada ayat-ayat insaniyah, nafsiyah atau humaniora. Ilmu-ilmu ini mengkaji tentang hakikat kemanusiaan manusia, sehingga dari sumber ini muncullah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang manusia seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Keutamaan orang yang berilmu dalam Islam. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu ke beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini mendadakkan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya, apalagi nasabnya. Orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan barang siapa telah Allah anugerahkan itu kepadanya, maka sungguh dia telah memberinya kebaikan yang melimpah ruah. Dan tidak ada orang-orang yang mengingat-ingat ini dan mendapatkan manfaat darinya, kecuali orang-orang yang punya akal-akal yang bersinar dengan cahaya dari Allah dan hidayah darinya. Yang selanjutnya dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan orang Islam yang berilmu dalam Islam. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Sekian penjelasan mengenai Islam dan iptek dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.